pagi anak-anak. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini atas kasih setia Tuhan, atas berkat dan penyertaan Tuhan untuk kita semua. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita devosi, kita mau sama-sama menyanyikan sebuah lagu Yesus Pokok ya. Yang tahu gerakannya boleh sambil ikut di rumah, dan yang sudah lupa-lupa tidak apa-apa, kita latihan bersama-sama ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerah yang selalu Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih berikan kesempatan bagi kami untuk sama-sama devosi dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami anak-anak mau akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau berkati kami. Biarlah Tuhan kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ampuni kami ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Bileam. Nah, jadi firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Bilangan pasal yang ke-22 ayat 1-36. Nah, karena panjang Bu Ica tidak akan membacakannya, tapi Bu Ica akan langsung menceritakan kisahnya. Jadi pada waktu itu bangsa Israel sedang berkemah di dataran Moab, di daerah seberang Sungai Yordan, dekat dengan Yeriko, dekat juga dengan kerajaan Moab. Nah, pada waktu itu di Moab, di kerajaan Moab, dipimpin oleh seorang raja yang bernama Balak. Nah, si Balak ini telah melihat segala hal yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada bangsa Amori. Maka si Raja Balak ini menjadi takut dan gentar. Dia takut kalau bangsa Israel akan menyerang kerajaan Moab dan mereka akan kalah. Oleh sebab itu, Raja Balak menyuruh orang-orangnya untuk mencari seorang tukang tenung. Tukang tenung apa Bu Ica? Tukang tenung itu adalah peramal atau dukun ya. Dan orang yang dimaksud, orang yang dicari adalah si Bileam ini ya. Maka si Raja Balak mengutus orang-orangnya, mengutus orang-orang Moab, pemuka-pemuka di kerajaannya untuk pergi menemui Bileam dengan pesan seperti ini. Pergilah kalian, temuilah Bileam, katakan padanya bahwa telah ada sebuah bangsa yang besar keluar dari tanah Mesir. Nah, bangsa itu lebih kuat daripadaku, sehingga ketika kalau mereka menyerang pasti aku akan kalah. Oleh sebab itu, maka datanglah Bileam untuk menemui aku dan mengutuk bangsa itu supaya si Balak ini bersama kerajaan Moab bisa menang. Karena Raja Balak percaya bahwa si Bileam ini ketika
mengatakan berkat atas sesuatu, maka hal tersebut akan diberkati. Demikian juga sebaliknya, jika Bileam mengutuk, maka hal tersebut akan menjadi kutuk. Oleh sebab itu, pergilah orang-orang Moab, pemuka-pemuka di kerajaan Moab untuk bertemu dengan Bileam. Nah, sampailah mereka di tempat Bileam. Kemudian mereka menyampaikan maksud kedatangan mereka dengan pesan yang sudah disampaikan oleh Raja Balak kepada mereka. Lalu mereka memberitahukannya kepada Bileam, dan pada waktu itu ketika mereka datang, mereka membawa uang upah, ya, uang upah untuk Bileam. Tetapi Bileam berkata kepada mereka untuk mereka tinggal dulu, mereka bermalam di tempat Bileam. Nanti setelah itu Bileam akan memberi jawab kepada mereka, tapi sesuai dengan apa yang Allah firmankan kepada Bileam. Nah, kemudian datanglah Allah dan berfirman kepada Bileam. Allah berfirman bahwa Bileam, kamu tidak boleh mengikut dengan orang-orang Moab tersebut. Jangan sampai kamu mengutuki bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah bangsa yang telah Allah berkati. Sehingga keesokan pagi harinya Bileam berkata kepada pemuka-pemuka Moab itu bahwa dia tidak akan ikut dengan mereka. Dia katakan kepada mereka bahwa aku tidak ikut dengan kalian, sebab Allah tidak mengizinkan aku untuk pergi bersama kalian. Maka pulanglah orang-orang Moab itu. Lalu mereka pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada Raja Balak, ya. Kemudian Raja Balak untuk kedua kalinya menyuruh lagi utusan-utusannya, orang-orangnya yang pada waktu itu pemuka-pemuka di kerajaan Moab yang lebih terhormat dan jumlahnya itu lebih banyak daripada yang datang sebelumnya. Kemudian si Raja Balak ini menyuruh ketika mereka pergi untuk bertemu dengan Bileam, mereka harus menyampaikan pesan bahwa kali ini mereka datang dengan upah berupa uang yang sangat banyak. Kemudian apapun juga yang diminta oleh Bileam akan dikabulkan oleh Raja Balak. Nah, maka pergilah utusan-utusan dari kerajaan Moab tersebut menemui Bileam untuk yang kedua kalinya. Ketika sampai di sana, mereka kembali menyampaikan pesan dari Raja Balak. Mereka bilang bahwa Bileam, kata Raja Balak, janganlah kamu menghalang-halangi dirimu untuk datang ke Raja Balak, ya, karena upah yang kami bawa kali ini uangnya sangat banyak. Kemudian apapun juga yang kamu minta, yang kamu inginkan akan dikabulkan oleh Raja Balak. Tetapi masih sama, Bileam menjawab seperti sebelumnya. Dia tidak akan pergi tanpa kehendak dari Allah. Jadi pada waktu dikatakan seperti itu, Bileam juga bilang seperti ini. Sekalipun emas dan perak, bahkan seisi istana pun mau Bileam kasih, mau Balak kasih untuk Bileam, Bileam tidak akan pergi jika Allah tidak menghendakinya. Jadi si Bileam masih tetap bersikeras berkata bahwa dia akan pergi jika Allah yang menyuruhnya. Oleh sebab itu, dia masih menyuruh juga orang-orang Moab itu untuk bermalam di situ, untuk tinggal di situ sampai Allah berfirman. Kalau Allah mengizinkan dia untuk pergi, baru dia pergi. Kalau tidak, berarti dia tidak akan ikut. Nah, pada waktu malam akhirnya Allah datang lagi dan berfirman kepada dia. Allah berkata bahwa jika memang orang-orang itu sudah datang kepadamu, bangunlah dan pergilah bersama mereka. Hanya yang kamu lakukan adalah apa saja yang kufirmankan kepadamu. Maka keesokan pagi harinya Bileam ikut bersama orang-orang Moab ini. Dia menunggangi keledainya, keledai yang sudah bersama-sama dengan dia sejak lama. Nah, dalam perjalanan ketika mereka sedang berjalan mau menuju ke kerajaan Moab, bangkitlah murka Allah terhadap si Bileam ini. Lalu Allah mengutus malaikat Tuhan untuk menjadi lawan bagi Bileam. Nah, ketika di perjalanan si keledai Bileam ini melihat malaikat Tuhan yang sedang memegang pedang berdiri di jalan, di tengah jalan. Lalu keledai ini dia menyimpang dari jalan tersebut dan masuk ke ladang. Nah, si Bileam tidak tahu karena dia tidak bisa melihat malaikat Tuhan itu. Lalu dia memukul keledainya untuk kembali menyimpang ke jalan yang tadi. Kemudian pergilah lagi malaikat Tuhan
ke jalan di dekat kebun-kebun anggur yang jalanannya sempit dan di sebelahnya itu ada tembok-tembok yang menghalangi. Nah, ketika si keledai ini melihat lagi malaikat Tuhan yang kedua kalinya, dia menekan tubuhnya, dia menekan dirinya ke tembok sehingga kakinya Bileam ini terjepit di tembok. Lalu si Bileam ini marah dan memukul dia lagi. Nah, sampai pada yang ketiga kali, akhirnya malaikat Tuhan berdiri di sebuah jalan yang memang sempit dan sudah tidak ada lagi jalan untuk bisa menyimpang ke kiri atau ke kanan. Nah, ketika si keledai Bileam ini melihat, dia takut dan dia meniarapkan tubuhnya padahal si Bileam ini masih ada di atas punggungnya. Maka si Bileam ini sangat kesal, dia marah sehingga yang ketiga kalinya dia memukul keledai itu dengan tongkatnya. Nah, pada waktu itu juga Tuhan Allah membuka mulutnya si keledai ini sehingga dia bisa berbicara. Akhirnya dia bertanya kepada Bileam, apakah yang kuperbuat sehingga kamu memukul aku sebanyak 3 kali? Kemudian Bileam menjawab, kamu telah mempermainkan aku. Seandainya jika di sini ada pedang, kamu sudah kubunuh. Ya, jadi Bileam ini ingin membunuh si keledainya ini. Lalu keledainya bertanya lagi, bukankah aku ini keledaimu yang selama ini kau tunggangi selama kamu hidup bahkan sampai sekarang? Apakah pernah kulakukan hal tersebut kepadamu? Lalu si Bileam menjawab, tidak. Nah, kemudian pada waktu itu Tuhan juga menyingkapkan atau membuka matanya Bileam sehingga Bileam ini bisa melihat malaikat Tuhan yang ada di situ. Lalu ketika dia melihat malaikat Tuhan di situ, dia langsung berlutut dan bersujud. Lalu malaikat Tuhan ini berfirman kepada dia, apa sebabnya sampai kamu bisa memukul keledaimu sebanyak 3 kali? Tidakkah kamu ketahui bahwa aku ada di sini sebagai lawanmu? Ya, aku menentang perjalananmu. Sebab jalan ini di pemandanganku yang kulihat adalah jalan menuju kebinasaan. Lalu si Bileam ini memohon ampun. Dia berkata, aku telah berdosa karena aku tidak tahu engkau hadir sebagai penentangku yang tidak menghendakiku untuk melakukan perjalanan ini. Jadi, jikalau apa yang aku buat sekarang ini adalah jahat di matamu, adalah perbuatan dosa, maka aku akan pulang, aku akan kembali ke tempatku. Tetapi malaikat Tuhan ini berkata kepada dia, tidak apa, kamu ikut saja bersama pemuka-pemuka kerajaan maut itu, asalkan apapun yang dikehendaki Allah, difirmankan oleh Allah, itulah yang kamu perbuat. Tidak boleh kamu melakukan hal lain daripada itu. Nah, jadi demikianlah cerita tentang si Bileam ini ya. Jadi ketika dia melakukan dosa, ketika dia menyimpang dari kehendak Allah, dia diingatkan oleh Allah. Nah, lewat kisah si Bileam ini juga kita bisa belajar bahwa kita memang harus benar-benar mendengarkan firman Tuhan, belajar untuk taat dan setia pada firman Tuhan. Apa yang Allah kehendaki, itulah yang kita lakukan. Jangan sampai kita terlena, tergiur atau tergoda oleh hal-hal yang kita anggap penting, hal-hal yang kita anggap berharga, contohnya saja uang, ataukah kekayaan, ataukah hal-hal yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian melalui firman Tuhan hari ini juga kita diingatkan kembali bahwa Allah itu benar-benar sangat mengasihi kita semua. Buktinya apa? Dia tidak ingin kita anak-anaknya jatuh ke dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, dia pasti punya cara untuk mengingatkan kita, menegur kita agar kembali ke jalan yang benar. Nah, Tuhan juga bisa menegur kita, mengingatkan kita dengan berbagai cara, dengan cara apapun yang dia kehendaki, dan bisa juga lewat hal apapun. Contohnya sama seperti si Bileam ini, Tuhan mengingatkan dia telah berbuat dosa lewat keledainya yang selama ini bersama-sama dengan dia. Nah, sama halnya juga dengan kita manusia ya, ketika kita melakukan dosa, pasti ada saja hal yang Allah perbuat, yang Allah ingatkan kepada kita untuk kembali ke jalan yang benar, untuk tidak berbuat dosa lagi. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, mengingatkan kita 2 hal. Yang pertama yaitu kita harus mendengarkan dan melakukan
firman Tuhan, melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan yang kedua, kita selalu ingat bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Allah tidak ingin kita melakukan dosa, sehingga ketika kita mulai melakukan dosa, mulai jatuh ke dalam dosa, Allah akan mengingatkan kita ya, supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar dan kita bisa bertobat. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk cerita firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan terus mengingatkan kami agar kami bisa hidup sebagai anak-anak yang setia dan taat akan kehendak Tuhan, akan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk kegiatan pembelajaran kami sebentar. Kiranya Tuhan terus berkati kami, berikan kami hikmat dan kepintaran Tuhan sehingga kami boleh belajar dengan baik. Sebentar juga Tuhan kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami. Kiranya Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.